Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sylvia Indra-Mawati, pada praktikum kartografi dan penginderaan jauh, acara yang 11 yang akan bahas mengenai interpretasi citra. Interpretasi citra sendiri merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Dalam interpretasi citra sendiri, terdapat 3 tahap, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Untuk praktikum kali ini, bahan yang saya akan gunakan yaitu Google Earth Pro dengan wilayah kajian yaitu Kota Yogyakarta. Untuk langkah yang pertama, kita akan buka aplikasi Google Earth Pro. Kemudian, kita akan mencari wilayah yang akan diinterpretasi. Saya akan mencari wilayah Kota Yogyakarta. Itu merupakan wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian saya akan menginterpretasi hanya sebagian kecil saja, yaitu segini. Cara menginterpretasi dengan kita memberikan atau membuat poligon, lalu memberikan objek atau nama objek dari objek yang akan diinterpretasi. Untuk objek yang pertama kali diinterpretasi yaitu objek jalan raya. Dapat dikatakan sebagai objek jalan raya karena memiliki bentuk memanjang dengan lebar yang seragam serta relatif lurus. Kemudian, tekstur dari objek jalan raya yaitu halus dengan warna jalan raya sendiri berupa gelap dikarenakan warna dari jalan raya yaitu hitam. Objek jalan raya ini berasosiasi dengan pola permukiman memanjang yang berada pada sisi kanan serta kiri dari objek tersebut. Juga terdapat situs berupa mobil ataupun kendaraan beroda 4. Oke, setelah objek jalan raya, kemudian kita beralih ke sisi sebelah timur dari objek jalan raya sendiri, yaitu objek yang kedua berupa stadion. Dapat dikatakan sebagai objek stadion karena memiliki bentuk elips dan terdapat lintasan lari di dalam stadion itu sendiri. Memiliki tekstur halus karena menggunakan rumput, serta memiliki warna terang dengan warna hijau dan terdapat juga warna coklat pada lapangan sepak bolanya. Kemudian, objek stadion ini berasosiasi dengan tembok stadion itu sendiri yang berada pada pinggiran. Kemudian, gawang dari lapangan sepak bola serta ada dengan jalan raya. Kemudian setelah objek stadion, kita beralih ke sisi sebelah barat dari objek stadion itu sendiri. Untuk objek yang ketiga yaitu berupa kolam renang. Dapat saya katakan sebagai objek kolam renang karena memiliki bentuk persegi panjang dengan warna terang dan warna biru muda yang merupakan warna dari air. Objek kolam renang ini berasosiasi dengan jalan raya untuk memudahkan dalam mengakses objek kolam renang tersebut oleh masyarakat sekitar. Oke, setelah objek kolam renang, kemudian kita beralih ke sisi sebelah utara atau bagian atas, yaitu berupa objek yang ketiga, sekolah.
dapat dikatakan sebagai objek sekolah karena sekolah memiliki bentuk bangunan letter U dengan rona pada objek sekolah ini yaitu rona cerah pada atap bangunan serta terdapat beberapa rona gelap pada atap bangunan tertentu. Kemudian memiliki pola yang teratur pada setiap bangunannya. Kemudian tekstur dari sekolah sendiri yaitu bertekstur halus. Kemudian terdapat beberapa tekstur kasar pada vegetasi yang ada di sekolah tersebut. Lalu objek sekolah ini berasosiasi dengan jalan raya serta lapangan sepak bola maupun lapangan basket. Masih dalam objek sekolah, terdapat juga objek yang keempat, yaitu lapangan sepak bola. Dapat dikatakan sebagai objek lapangan sepak bola karena memiliki bentuk persegi panjang yang teratur dengan tekstur yang halus, serta memiliki warna gelap, yaitu memiliki warna coklat. Kemudian objek lapangan sepak bola ini berasosiasi dengan gawang serta jalan raya. Setelah objek lapangan sepak bola, kemudian kita beralih ke sisi sebelah timur, yaitu berupa objek perkantoran. Dapat dikatakan sebagai objek perkantoran karena memiliki bentuk bangunan yaitu persegi panjang yang teratur pada setiap bangunannya, serta bangunan tersebut bertingkat karena memiliki bayangan, kemudian memiliki tekstur yang halus, serta memiliki warna yang gelap dan berwarna coklat tua atau lebih ke hitam. Kemudian objek perkantoran ini berasosiasi dengan lapangan parkir atau area parkir untuk karyawannya, kemudian berasosiasi juga dengan jalan raya. Oke, setelah objek perkantoran, kemudian kita beralih lagi ke sisi sebelah selatan dari objek perkantoran, yaitu untuk objek yang keenam berupa masjid. Dapat saya katakan sebagai objek masjid karena memiliki bentuk bangunan persegi panjang, kemudian memiliki tekstur halus, serta memiliki warna yang terang atau cerah, dan memiliki warna yang abu-abu pada atapnya dan warna emas pada kubahnya, serta memiliki warna putih pada bangunannya. Kemudian objek masjid ini berasosiasi dengan kubah yang berada pada atap dari bangunan masjid sendiri, kemudian berasosiasi juga dengan jalan raya. Dari objek masjid, kemudian kita beralih ke sisi sebelah barat untuk objek yang ketujuh berupa permukiman tidak teratur. Saya dapat katakan sebagai permukiman tidak teratur karena permukiman tidak teratur ini memiliki bentuk yang beragam, yaitu berupa persegi dan persegi panjang. Warna dari permukiman tidak teratur ini cukup beragam, ada yang gelap serta ada yang cerah, disebabkan oleh warna pada atap rumah yang berbeda-beda. Kemudian, tekstur dari permukiman warga yang tidak teratur ini berupa tekstur kasar, karena ukuran setiap rumahnya yang bervariasi atau berbeda-beda, serta terdapat juga selingan beberapa vegetasi di dalamnya. Kemudian, asosiasi permukiman tidak teratur ini berupa jalan raya yang memiliki bentuk yang memanjang, sehingga pola dari permukiman tidak teratur ini mengikuti
pola memanjang dari jalan raya. Setelah objek permukiman tidak teratur, kemudian kita beralih ke sisi sebelah selatan, yaitu objek yang ke-8 berupa rel kereta api. Dapat saya katakan sebagai objek rel kereta api karena memiliki bentuk yang memanjang, yang berupa garis sejajar dengan lebar yang seragam. Objek rel kereta api ini memiliki tekstur halus jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya dan memiliki warna yang cerah. Kemudian, objek rel kereta api ini memiliki bentuk belokan yang melengkung dan berada pada daerah dataran. Objek rel kereta api ini berasosiasi dengan pola permukiman yang memanjang sesuai dengan bentuk rel kereta api sendiri. Setelah objek rel kereta api, kemudian kita beralih ke sisi sebelah barat, yaitu untuk objek yang ke-9 berupa aliran sungai. Dapat saya katakan sebagai objek aliran sungai karena memiliki bentuk yang memanjang dan berkelok dengan ukuran yang sedang, di mana memiliki warna yang gelap, yakni berwarna hitam. Kemudian, objek aliran sungai ini memiliki tekstur yang halus, terbukti tidak adanya perubahan pada rona. Kemudian, objek aliran sungai ini memiliki pola memanjang yang tidak beraturan, yang mengalir dari hulu ke hilir. Objek aliran sungai ini berasosiasi dengan adanya jembatan, kemudian adanya permukiman, serta adanya jalan raya. Setelah objek aliran sungai, kemudian kita bergeser ke sisi sebelah selatan, tepatnya di bawahnya berupa objek yang ke-10, yaitu objek jembatan. Dapat saya katakan sebagai objek jembatan karena memiliki bentuk yang memanjang, dengan memiliki warna yang sedikit gelap, yaitu berwarna abu-abu kehitaman. Memiliki ukuran yang tidak terlalu luas namun memanjang, serta objek jembatan ini memiliki tekstur yang kasar, terbukti dengan adanya perubahan pada rona. Memiliki pola yang lurus dan memanjang atau memotong objek yang ada di bawahnya. Memiliki bayangan, namun bayangan tersebut tersamarkan oleh warna objek yang ada di bawahnya. Kemudian terdapat pagar pembatas. Objek tersebut lurus melewati objek sungai. Dipastikan bahwa objek tersebut adalah jembatan. Asosiasi dari objek jembatan ini yaitu dengan objek sungai serta dekat dengan permukiman. Kemudian setelah objek jembatan, kita beralih lagi ke sisi sebelah timur untuk objek yang ke-11, yaitu objek stasiun kereta api. Di sini saya dapat mengatakan sebagai objek stasiun kereta api karena memiliki bentuk bangunan yang memanjang dan teratur, yang memiliki warna cerah, di mana warna dari atap bangunannya yang berwarna coklat terang, serta ada yang putih. Kemudian objek stasiun kereta api ini memiliki tekstur yang halus dengan sedikit memiliki bayangan, serta memiliki pola bangunan yang teratur. Kemudian stasiun kereta api ini berasosiasi dengan adanya jalur rel kereta api yang lebih dari 2 jalur. Kemudian adanya gerbong kereta api yang terparkir belum atau tidak beroperasi kembali. Jalan raya sebagai pengaksesan oleh masyarakat, serta adanya pola permukiman memanjang yang mengikuti dari pola stasiun itu sendiri. Kemudian setelah objek stasiun kereta api, kita beralih ke sisi sebelah utara untuk objek yang ke-12,
12, yaitu objek rumah sakit. Dapat saya katakan sebagai objek rumah sakit karena memiliki bentuk bangunan yang seragam, besar, dan memanjang, di mana objek rumah sakit ini memiliki pola yang teratur dengan deretan bangunan yang terpisah satu sama lain yang dihubungkan oleh bangunan penghubung. Kemudian memiliki rona yang cerah, yaitu pada beberapa atap bangunannya. Tetapi juga terdapat rona yang gelap karena beberapa atap bangunan memiliki warna yang coklat gelap. Kemudian tekstur dari rumah sakit ini yaitu bertekstur halus. Kemudian terdapat beberapa vegetasi sehingga ada yang bertekstur kasar juga. Kemudian asosiasi dari objek rumah sakit ini adanya keberadaan area parkir yang letaknya di pinggir jalan serta berasosiasi dengan jalan raya. Setelah objek rumah sakit, kemudian kita beralih ke sisi sebelah barat, yaitu untuk objek yang 13 berupa objek vegetasi ataupun pepohonan. Dapat saya katakan sebagai objek vegetasi atau pepohonan karena memiliki bentuk yang tidak teratur serta memiliki warna yang sedikit gelap atau gelap karena memiliki warna yang hijau gelap. Kemudian tekstur dari objek vegetasi ini berupa tekstur kasar, kemudian memiliki bayangan namun tidak terlihat begitu jelas atau tersamarkan karena terdapatnya atau banyaknya kanopi pada objek vegetasi tersebut. Kemudian memiliki pola sesuai dengan lahan yang ada tanda tersebut. Kemudian situs dari vegetasi ini sendiri merupakan berbentuk layaknya brokoli dan gambarnya sepertinya timbul. Asosiasi objek vegetasi atau pepohonan ini dekat dengan jalan raya. Kemudian setelah objek vegetasi, kita beralih ke sisi utara, yaitu untuk objek yang ke-14 berupa hotel. Dapat saya katakan sebagai objek hotel karena memiliki bentuk bangunan persegi panjang serta bangunan berbentuk letter U yang bertingkat dengan rona cerah karena memiliki warna coklat pada atapnya, serta memiliki tekstur halus, kemudian memiliki pola yang cukup teratur, serta memiliki bayangan karena berupa bangunan yang bertingkat. Kemudian objek hotel ini berasosiasi dengan jalan raya dan area parkir yang cukup luas. Kemudian setelah objek hotel, kita beralih ke sisi sebelah timur dari objek hotel, yaitu untuk objek yang ke-15 atau yang terakhir berupa objek permukiman. Memiliki ciri-ciri yang sama dari objek permukiman yang lainnya, namun perbedaannya yaitu pada pola permukiman ini yaitu sesuai dengan aliran sungai.
Setelah jadi seperti ini, merupakan hasil dari interpretasi 16 objek pada wilayah Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Kemudian kita save, beri judul Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian save pada folder yang diinginkan. Oke, sudah jadi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.